Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliaulah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berpresentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya hormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kepada Ibu Cici. Dan sebelum kami masuk kepada penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya sebagai moderator Izati Ramadhani dan rekan saya Intan Alif, Saya Hidayat Ilimandra. Saya Haris Rashid. Saya Israel Levi. Saya Kiruna. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan konstitusi dalam berbagai dinamika kewarganegaraan. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian konstitusi dan penerapan konstitusi akan dijelaskan oleh Kak Intan. Kepada Kak Intan, bisa. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman penyelenggara negara. Di Indonesia, konstitusi itu adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun penerapan konstitusi berarti bagaimana nilai, prinsip, dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dinamika kewarganegaraan yang harus berkembang. Selanjutnya, materi mengenai bentuk penerapan konstitusi akan dijelaskan oleh Israel Levi. Untuk bentuk penerapan konstitusi itu pertama pada aspek politik seperti pemilihan umum yang dilaksanakan secara luber, jurdil ataupun langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seperti pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada aspek hukum seperti penegakan hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan sesuai dengan pasal 28A sampai 28J, serta adanya lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menjaga agar peraturan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Haris. Kepada Bang Haris. Adapun lanjutan dari bentuk penerapan konstitusi yaitu pada aspek sosial dan ekonomi. Pada kali ini negara menjamin kesejahteraan sosial dan penerapan pembangunan pada pasal 33 dan 34, yaitu juga penerapan kebijakan ekonomi yang berlandas asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Dan ada pun juga aspek kebinekaan dan persatuan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa pada pasal 36A sampai 36C dan pembukaan Undang-Undang 1945. Dari dinamika ini, kewarganegaraan dinamika mencakup perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi hubungan antara warga, negara, dan negara. Selanjutnya, penjelasan mengenai materi tantangan dalam penerapan konstitusi akan dijelaskan oleh Penerapan konstitusi menghadapi beberapa tantangan yang diantaranya tantangan dalam penerapan yang tidak sesuai dengan teks konstitusi dan praktik politik, lemahnya penegakan hukum dan korupsi, kurangnya kesadaran konstitusi di kalangan masyarakat, serta konflik kepentingan antara lembaga negara atau antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, materi mengenai upaya penerapan konstitusi akan dijelaskan oleh Mijat. Upaya penguatan penerapan konstitusi antara lain pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai konstitusional, reformasi hukum dan lembaga negara agar sesuai dengan prinsip demokrasi, meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan pengawasan pemerintahan, serta sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Khairul. Pada Khairul, disilakan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
bahwa konstitusi khususnya Undang-Undang 1945 di Indonesia berfungsi sebagai landasan mutlak yang mengatur sistem ketatanegaraan, menjamin hak asasi manusia, dan membentuk perilaku konstitusional warga negara untuk mewujudkan tujuan nasional secara demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, penerapan konstitusi dalam dinamika kewarganegaraan adalah proses adaptif dan partisipatif, di mana setiap warga negara berperan aktif dalam menegakkan, mengamalkan, dan menjaga nilai-nilai konstitusi demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara. Baik, itu materi yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.